Penguatan hari ini begitu baik. Tadi di sesi 1 bahkan menembus Sumringah sumringah, bahagia, cerah ceria gitu ya di hari Senin gitu ya, dan di hari pertama Senin pekan pertama Pekan di pertama Desember di Desember. 2023, bulan terakhir di 2023. Tentunya sentimen ini memberikan hal yang baik ya. Jika benar berhasil menguat sampai nanti closing bell di jam 4 nanti, kita harapkan IHSG juga akan memiliki performa yang baik the whole Desember. Iya. Dan ini juga akan memberikan pengangkatan untuk IHSG karena kan nantinya kita tahu ya Desember itu biasanya ada Window banyak dressing. sentimen-sentimen baik. Ya, Window window dressing, dressing, ya, Santa Claus rally Iya. gitu ya. Nanti ditutup lagi Januari, ada Januari effect. Kalau memang berhasil terus menguat, ditambah lagi sentimen-sentimen global yang mereda, contohnya seperti hawkishnya The Fed yang mereda, mungkin no wonder ya IHSG akan tetap melanjutkan penguatannya di bulan ini gitu ya, dan akan memberikan kabar baik untuk pelaku pasar Indonesia. Nah, sedikit saja mungkin tentang sentimen yang selama ini menjadi laggard atau pemberat utama dari IHSG, itu adalah suku bunga The Fed. Nah, kalau misalnya IHSG hari ini berhasil menguat, berarti suku bunga The Fed kira-kira ekspektasi dari pelaku pasar seperti apa, Vira? Ya, ini menarik sekali ya kalau misalkan kita lihat atau berbicara soal sentimen dari global begitu ya. Lagi-lagi ini pandangan The Fed yang memang mulai dovish juga menjadi angin segar nih bagi IHSG dan juga rupiah. Terlihat ya tadi data-datanya sudah cukup solid begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat memang investor percaya suku bunga telah ini mencapai puncaknya dan memang akan turun di paruh 2024. Artinya memang hingga akhir tahun ini suku bunga masih berada di level 5,25% hingga 5,5%. Tapi sebelumnya dalam pidato ketua The Fed Jerome Powell pada Jumat pekan lalu sebenarnya Powell ini memberikan peringatan bahwa memang masih terlalu dini. Jadi kayak dia kasih peringatan ke pelaku pasar dan juga investor. Jadi kayak jangan senang dulu begitu ya. Karena memang masih banyak dinamika kehidupan gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, gak boleh menyimpulkan dulu dengan yakin bahwa memang kebijakan moneter Bank Sentral saat ini telah bersikap membatasi begitu ya. Dan memang masih terlalu dini juga untuk berspekulasi juga kapan kebijakan moneter ini akan dilonggarkan. Jadi memang setelah mencapai kemajuan yang begitu cepat, Powell juga mengatakan The Fed akan moving forward begitu ya dengan kehati-hatian tentu saja ya. Ini seperti yang Pak Peri katakan biasanya gitu ya. Dan memang kalau kita lihat untuk hal melakukan pengetatan atau pelonggaran kebijakan tentunya dan posisi saat ini keduanya jadi seimbang, jadi 50-50 gitu ya. Orang masih belum bisa melihat nih akan kemana arahnya The Fed. Meskipun demikian The Fed juga siap untuk memperketat kebijakan lebih lanjut apabila diperlukan. Artinya memang masih banyak dinamika. Ya, sebenarnya seperti menjalani kehidupan ini ya, harus legowo gitu ya, dan mungkin ada ekspektasi hal baik akan ada di depan, namun tetap waspada gitu ya. Jadi itu yang akan disampaikan oleh FOMC kemarin dan kita lihat bersama seperti apa, karena kita ketahui bersama inflasi atau Personal Consumption Expenditure dan Consumption Price Index dari Amerika Serikat sendiri sudah cukup melandai ya saat ini di 3,2%. Kita harapkan sektor real di Amerika Serikat juga mulai menyerap gitu ya kenaikan suku bunga yang sudah berlangsung sekitar setahun terakhir begitu agresif, dan kita harapkan tingkat inflasi target The Fed yaitu 2% akan segera tercapai, dan harapan ini akan memberikan pengaruh yang baik gitu ya untuk pasar keuangan emerging markets dan developed markets, tidak hanya di US tapi juga negara-negara seperti Indonesia sendiri. Nah, walaupun satu sisi tidak bisa dipungkiri penguatan hari ini juga berhasil ditopang oleh sentimen-sentimen domestik ya Vira, dan kita ketahui makroekonomi Indonesia kita masih begitu baik, tercermin dari industri manufaktur kita yang juga masih berada dalam tingkat yang solid. Pemulihan pandemi ternyata juga berjalan dengan baik, dan momentum-momentum pemulihan ekonomi sepertinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin ada tolak ukur gitu ya seperti Purchasing Manufacturing Index, kita lihat ya kira-kira seperti apa. Namun bagaimana juga ini mempengaruhi IHSG secara keseluruhan. Iya, menarik. Kalau dari sentimen dalam negeri, tentu saja yang Anda katakan tadi Syafrina, indeks manufaktur Indonesia ini masih berada di zona ekspansi begitu ya. Kalau kita lihat inflasi juga masih terjaga di ambang batas Bank Indonesia. Tentu dua hal ini akan memberikan katalis positif begitu ya bagi IHSG. Jadi kalau misalkan kita sebagai informasi begitu ya, PMI Manufaktur S&P Global Indonesia juga naik tipis menjadi 51,7 pada November 2023. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan dari level terendah dalam 8 bulan di bulan Oktober. Jadi kalau kita lihat berdasarkan S&P Global juga menjelaskan bahwa kenaikan PMI ini ditopang oleh peningkatan pesanan baru, pesanan naik juga didukung oleh perbaikan kondisi permintaan dan juga ekspansi dari basis pelanggan. Dan yang itu juga ya mempengaruhi kita masih begitu baik ya, daya beli masyarakat juga masih cukup baik, apalagi menjelang akhir tahun 2023
2023 ini harapannya consumption akan semakin terdorong ya dengan masyarakat yang semakin melakukan pelesir dan lain-lainnya, dan ini akan berpengaruh terhadap manufacturing industry pula. Nah, analisa Anda terhadap IHSG dan rupiah hari ini kira-kira seperti apa pergerakannya secara teknikal, pergerakannya dan dinamikanya? Walau kita ketahui masih ada sejam lagi ya untuk melihat seperti apa sih kira-kira IHSG di penutupan hari ini. Tapi performanya untuk hari ini dari jam 9 pagi sampai sekarang jam 3 seperti apa kira-kira, Vira? Iya, kalau misalnya kita lihat dari pola pergerakan IHSG hingga saat ini masih terlihat betah begitu ya di dalam rentang konsolidasi wajar. Sedangkan memang kalau kita lihat di sisi lain kondisi perekonomian yang stabil, ditambah juga masih adanya emiten yang lagi rajin begitu ya membagikan dividen, ini tentunya turut menopang pola pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Dan kalau kita lihat juga terlihat begitu ya, ini banyak sekali emiten-emiten yang memang terapresiasi cukup signifikan pada perdagangan hari ini, Syafinas. Kalau kita lihat memang banyak sekali. GoTo masih melanjutkan penguatan, ya ini cukup bagus sekali untuk GoTo. Dan kalau kita lihat memang di pekan lalu GoTo sudah terapresiasi hampir 15%. Ya. BBRI naik 3,74, Aman 7,2%, jadi memang hari ini cukup semeringah gitu ya untuk pasar keuangan Indonesia. Kalau rupiah sendiri seperti apa? Karena kita ketahui bersama rupiah juga mengalami penguatan yang cukup baik ya. Oh, kita mungkin sebelum ke rupiah kita lihat bersama ya untuk top turnover hari ini. Kita lihat bersama ya. Tadi seperti Anda katakan di Indonesia. Bcap, bank-bank Bcap juga kalau kita lihat ada GoTo ini 1,83%. Hari ini lalu BBRI 3,27%, lalu ada Aman Mineral 7,2%, dan tentunya otomatis ini akan membuat IHSG juga terapresiasi. Karena memang ditopang oleh beberapa emiten Bcap begitu ya, dan memang ini sangat bagus sekali. BBCA kalau kita lihat juga menguat di 0,56% dan cukup solid hari ini. Ya, Aman bahkan sekarang di 6.325, BRI naik 175 poin, level 5.525. Kita harapkan ini masih akan menjadi room for growth-nya masih banyak, dan sampai akhir tahun 2023 kita harapkan penguatannya juga masih akan terjadi baik. Tapi kalau kita lihat di brand di sesi pertama begitu ya, ini berada di zona merah, tapi sekarang sudah berbalik arah, tapi langsung signifikan di atas 1% atau 1,1% begitu ya. Artinya masih akan ada perubahan nih, kita lihat ya, masih ada 1 jam penutupan begitu. Tapi Medco kita lihat cukup dalam koreksinya. 5,78%, dan itu lumayan juga, tapi untungnya tidak terpengaruh, dan memang masih ada emiten Bcap yang memang bisa menopang IHSG pada pergerakan hari ini. Kita lihat juga seperti apa kira-kira pergerakan dari rupiah, Vira, hari ini. Ya, kalau misalkan kita lihat soal rupiah begitu ya, memang menguat terhadap dolar Amerika Serikat pekan ini juga kalau kita lihat ditopang derasnya dana asing yang masuk ke tanah air. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dilansir data Refinitiv, rupiah memang sudah ditutup di posisi 15.480-an per US dollar, atau memang kita bisa bilang terapresiasi 0,16% pada perdagangan terakhir pekan lalu. Tapi itu jadi dari 5 perdagangan begitu ya, hanya 1 hari perdagangan rupiah berada di zona merah begitu ya. Artinya 4 perdagangan lainnya rupiah terhadap mata uang lainnya ini cukup solid, dan kalau kita lihat mata uang rupiah sudah ditutup di pekan ini di kemarin begitu ya 0,51%. Jadi memang penguatan pekan ini menjadi kabar baik setelah memang mata uang Garuda melemah 0,45% pada pekan sebelumnya. Jadi 2 minggu sebelumnya begitu ya, dan cukup baik, cukup sumringah ya untuk pasar kita juga jadi sumringah ya. Kita jadi sumringah, dan sampai menuju akhir tahun lagi seperti yang Anda sampaikan, Desember ini akan banjir sentimen-sentimen baik. Window dressing harapannya akan terjadi di tahun ini. Nanti ada Santa Claus Rally, dan kita harapkan juga dengan dovish-nya The Fed gitu ya. Harapkannya adalah emerging market seperti Indonesia juga akan menerima keuntungannya, dan bisa ada capital inflow yang signifikan untuk semakin menguatkan pasar keuangan Indonesia. Terima kasih banyak, Terima kasih, atas analisanya begitu komprehensif.